Shalom, damai sejahtera buat kita di pada pagi hari ini. Di mana di pada pagi hari ini kita masih berjumpa lagi untuk merenungkan kebenaran firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, sebelum kita membuka Alkitab kita, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur di mana Tuhan sudah membanguni kita di pada pagi hari ini. Mari satu kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu, sehingga kami ada seperti saat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, dimanapun kami pada saat ini Bapa yang menonton video ini, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, menopang, sehingga betul-betul Tuhan firman yang kami renungkan ini Bapa bisa kami mengerti dan bisa kami jalankan dan bisa kami pakai sesuai rencana-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, seringkali kami diombang-ambingkan dunia ini Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, penuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul Roh-Mu bekerja dalam hati kami, Roh-Mu mengajari kami, Roh-Mu membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami tetap pegang kuat kebenaran firman-Mu, tidak bimbang, tidak lagi diombang-ambingkan situasi dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana Engkau telah memperhatikan kehidupan kami di pada pagi hari ini. Baik juga Bapa, tak kemana juga perjalanan pekerjaan kami satu hari ini, Engkau tuntun serta lindungi, Engkau memberkati setiap gerak-gerik kami. Baik juga Bapa, bila ada teman-teman kami saat ini yang sakit Tuhan, Engkau campur tangan, Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, sehingga betul-betul Bapa dia merasakan tuntunan penyertaan pelindungan-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, firman-Mu mengatakan di Markus 16, semua anak-anakku yang percaya Kuberikan kuasa. Dia meletakkan tangan pada orang sakit sembuh. Dia usir setan-setan dalam nama-Ku, setan-setan pergi. Engkau berkata ma Bapa. Maka pada pagi hari ini Tuhan kami percaya firman-Mu, sehingga di pada pagi ini Bapa kami meletakkan tangan kepada saudara-saudara saya di mana saja berada saat ini yang ada sakit. Maka pada saat ini Bapa kami yakin dan percaya dan mengikuti firman-Mu. Maka saat ini kami juga letakkan tangan kepada saudara Bapak Ibu saudara saya di mana saja saat ini yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua setan penipu, jimat-jimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk gelap yang kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit apapun namanya kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Yesus. Semua setan penipu kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Gak berhak menyentuh Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini. Kami perintahkan keluar ke dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus kami sembah, nama Yesus kami tinggikan, nama Yesus kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik, di mana Tuhan Engkau telah menyertai, menutup bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami tetap dalam pelindungan-Mu, penyertaan-Mu setiap gerak-gerik kami menjalankan pekerjaan kami kemanapun kami saat ini, atau apapun kami kerjakan saat ini. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul ada dalam tuntunan dan topang dan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Engkau akan memberkati renungan pagi kami ini, sehingga kami betul-betul memahaminya dan betul-betul kami menjalankannya sesuai rencana-Mu. Pakailah kami Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana saja berada di pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman kebenaran untuk kekuatan kita, supaya kita saling mengingatkan, saling mendoakan, saling merangkul, saling mengasihi satu dengan lain, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus pelaku firman, melakukan apa yang diajarkannya kepada kita, supaya kita mendapatkan seturut dengan janji-janji Tuhan, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi tanpa kita melakukannya,
firman kebenaran Bapak Saudaraku, kita menjadi pertanyaan. Kita taat pada siapa? Apakah kita taat kepada dunia? Apakah kita taat kepada Tuhan? Jika kita taat kepada Tuhan, tentu kita melakukan apa yang diajarkannya kepada kita. Jika kita taat kepada dunia, tentu kita bebas. Tidak perlu kita taat kepada firman. Karena apa? Karena kita tidak ada mengharapkan di mana kita itu menjalankan kebenaran firman Tuhan, tapi kita itu bebas melakukan, menikmati sisi dunia ini, pesta pora dan sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak ada hambatan, tidak ada harus kita pilih sana sini, tapi kita itu bebas. Tapi jika kita melakukan seturut dengan firman kebenaran, tentu ada jalan, tentu ada arah, tentu ada rel yang harus kita ikuti. Jadi kita tidak bisa nyimpang kiri, nyimpang kanan, tapi kita harus berjalan seturut dengan rel. Harus kiri kanan terus berjalan begini. Tidak bisa nyimpang kiri kanan, nyimpang ke sana. Jadi tapi itu semua Tuhan juga tidak memaksa kita. Tuhan juga memberi hak bebas kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab, firman kebenaran. Kita buka Alkitab kita, Lukas 6. Lukas 6 ayat 46. Katanya begini, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Bayangkan, banyak manusia saat ini berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan. Bahkan berjam-jam dia berdoa, Tuhan, 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 Tuhan. Tapi tidak melakukan seturut dengan firman Tuhan. Dia berdoa untuk memuaskan diri sendiri. Dia berdoa untuk diri sendiri. Padahal Tuhan mengatakan, doakanlah musuh-musuhmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi banyak manusia saat ini mementingkan diri sendiri. Banyak saat ini manusia egois, tidak peduli kepada sesama manusia. Hanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi jika demikian, kemanakah kita itu? Karena apa? Karena kita mengikuti aturan-aturan manusia, bukan kita mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus. Jadi cukup jelas di sini katanya kepada kita, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Jadi marilah Bapak Ibu Saudaraku kembali kepada Alkitab. Apa Tuhan Yesus katakan kepada kita? Apa Tuhan Yesus suratkan kepada kita? Apa Tuhan Yesus firmankan kepada kita? Itulah yang kita lakukan, taat dan setia. Pasti kita akan jumpa bersama Tuhan Yesus. Amin Bapak Saudaraku. Jadi tidaklah kata manusia, tapi kita menjalankan firman kebenaran. Apa Tuhan Yesus katakan kepada kita? Karena kita tahu hanya Yesuslah jalan. Akulah jalan, satupun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 6. Jadi jika demikian, kembalilah kepada firman kebenaran, di mana Yesus menuliskan kepada kita, di mana dia berfirman kepada kita. Jadi ayat 247 katakannya, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan firman-Ku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Jadi katanya kepada kita, karena jika dasarnya adalah firman kebenaran, kita pasti kokoh. Ada goncangan pun, ada masalah pun, ada
problem, ada tantangan, kita tetap pegang firman kebenaran. Kita tidak akan goyah. Kita akan tenang terus apapun goncangan di dunia ini. Tapi jika kita tidak dasarnya firman Tuhan, tentu kita terombang-ambing ke sana sini. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita tidak ada pendirian kita, karena kita tidak ada penyerahan kita. Kadang-kadang pun kita tidak percaya ada Tuhan itu menyertai kita. Kadang-kadang pun kita katakan Tuhan, Tuhan, tapi pikiran kita menyabang, tidak fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak dasarkan firman. Tentu kita tidak kokoh. Makanya kita tadi harus katanya tadi, jika dia mau mengikuti aku harus dasarnya kuat. Seperti orang yang membangun, dia akan menggali pondasinya dalam-dalam sampai jumpa batu, sehingga dia akan letakkan pondasi itu dengan kokoh di atas batu. Ya, firman Tuhan mengatakan. Jadi kita juga harus menggali firman kebenaran ini dengan sedalam-dalamnya. Jadi tidaklah cukup kita hanya bergereja saja, tidaklah cukup kita hanya beribadah saja, tidaklah cukup kita hanya ngumpul-ngumpul saja. Jika tidak ada firman yang kita gali dalam-dalam, tentu iman kita terombang-ambing oleh situasi zaman sekarang ini. Apalagi zaman sekarang ini, siapa gua, siapa lu. Jadi bagaimana kita mempertahankan iman percaya kita? Jadi Bapak Saudaraku, harus kita gali firman Tuhan ini. Jika kita sadar siapa kita, tentu kita tidak lagi main-main. Tentu kita tidak lagi buang-buang waktu, karena kita tahu bahwa kita itu, tujuan kita itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi bukanlah dunia ini. Jadi dunia inilah membuat kita kadang-kadang binasa. Masalah-masalah dunia inilah kita membuat kita jauh dari firman Tuhan. Masalah-masalah dunia inilah kita sehingga kita tidak lagi ada kasih persaudaraan itu. Karena apa? Karena dunia akan mengimpit kita. Setan akan mengimpit kita perlahan-lahan, menjadikan jepit kita supaya tidak lagi pergi kemana-mana untuk bersama-sama dia akan dibakar. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya Bapak Saudaraku, sehingga kita tidak lagi ada berpikir untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak lagi kita berpikir bagaimana kita nanti jika kita meninggalkan dunia ini. Bahkan kita Bapak Saudaraku kadang-kadang lupa akan kematian, sehingga kita menganggap dunia inilah selama-lamanya, hiduplah selama-lamanya, sehingga kita menggali, sehingga kita lupa akan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada firman kebenaran. Tanpa kita kembali kepada firman kebenaran, Saudaraku, kita sangatlah resah. Bapak Ibu Saudaraku, tentang anak, tentang istri, tentang suami, tentang keluarga, tentang tetangga, ada masalah, ada tantangan. Makanya bahasa ini Bapak Saudaraku, kita melihat di jalan besar sana banyak orang dia bebas pulsa. Dia tidak berpikir lagi, tidak pikir jauh-jauh lagi. Di mana lapar dia minta, kalau enggak di tong sampah diambil, letak dia buang orang, diambil dimakan. Di mana dia ngantuk, dia tidur di rumah siapa saja, rumahnya banyak, sehingga dia tidak memikirkan apa-apa lagi. Dia sudah tenang, jalan-jalan kemana-mana bebas, tidur di mana saja bebas, makan di mana saja bebas. Bapak Ibu Saudaraku, harus kita memegang firman kebenaran, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita.
Sehingga Tuhan Yesus memanggil, "Mari anakku, anakku, mari, mari anakku." Bahaya situ. Kamu nanti tidak tahan. Kamu nanti akan menderita di situ. Kamu nanti dibakar selama-lamanya situ. Jangan ke situ anakku. Bahaya, bahaya. Mari situ. Tapi dengan akal pikiran kita, aku kuat, aku hebat, aku semangat, sehingga kita tidak hiraukan firman kebenaran itu. Padahal Tuhan Yesus sudah membuat jalan. Tuhan Yesus sudah membuat wadah. Tuhan Yesus sudah membuat petunjuk. Tuhan Yesus sudah membuat aba-aba. Sudah lengkap. Tuhan memperlengkapi kita. Tapi kita tidak mau berbalik kepada firman kebenaran. Jika demikian Bapak Ibu Saudaraku, kemana kita ini? Karena kita tahu hidup ini sebentar. Kita tahu hidup ini tak tahu ini hari, besok, lusa, kita tak tahu Tuhan panggil kita. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemana kita? Kemana kita Bapak Saudaraku? Jangan kita mengatakan, iya terserah Tuhan lah, mau kemana aku campakkan, ke neraka, ke laut, kemana, terserah Tuhan. Jangan demikian Saudaraku. Setan itu ketawa Saudaraku kalau kita mengatakan demikian. Karena setan itu tidak mau kita satupun selamat, tapi dia mau kita ini bersama-sama dia dibakar di api neraka. Jangan mau diusik oleh dunia ini Saudaraku. Jangan mau dinabobokkan oleh dunia ini Saudaraku. Marilah, peganglah kebenaran firman Tuhan dengan kokoh. Galilah firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengatakan tadi, seperti orang yang mendirikan rumahnya, dia akan menggali pondasinya dalam-dalam sampai jumpa batu, sehingga dia mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ibaratkan Tuhan Yesus itu adalah batu kehidupan, sehingga kita tidak akan gewa. Adapun bencana adapun bahaya, dia tetap kokoh. Tuhan Yesus mengatakan. Jadi jika kita berdasar Tuhan Yesus, kita pegang kokoh, apapun masalah pergumulan kita tetap kuat. Karena Bapak Ibu Saudaraku, hidup dalam dunia ini, di dunia ini tidak ada tanpa masalah. Hidup di dunia ini tidak ada kesenangan. Bagaimanapun kita kayanya, semua pun kita miliki dunia ini, masalah tetap ada. Pergumulan tetap ada. Coba kita lihat, siapa manusia yang hidup dalam dunia tanpa masalah? Tapi Bapak Saudaraku, jika kita pegang firman Tuhan, kita gali dalam-dalam, masuk dalam hati kita tetap kuat, kita tetap menang, kita tetap bahagia, senang, rukun dan bahagia. Karena apa? Karena dasarnya adalah firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kitalah yang mengetahui di mana posisi kita saat ini. Kitalah mengetahui kita ini adalah Tuhan atau tidak. Tidak siapa-siapa. Tidak cukup hanya kata orang, si anu sana rajin ke gereja, beribadah, memang luar biasa dia. Tidak cukup. Kita yang tahu dengan Tuhan, apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak. Kalau dengan pujian-pujian manusia, bisa saja jika kita mau membantu yang pada orang, tentu katakan, itulah baru anak Tuhan. Tapi belum tentu kita berjalan seturut dengan Tuhan. Mungkin saja kita mempunyai usaha di sana, macam-macam, tidak seturut dengan Tuhan, tapi karena menutupi mata umum, kita menyumbang ke gereja, membantu orang miskin, supaya kita dilihat orang, kita itu berjalan seturut dengan firman. Itu kita yang tahu. Tidak ada siapapun yang tahu. Kita dengan Tuhan. Jadi makanya katanya tadi, Tuhan. Banyak orang berseru, Tuhan. Tapi belum tentu pelaku firman. Hanya merasa, aku kan sudah menyumbang,
Aku sudah memberi, aku sudah membantu. Tapi bagaimana kelakuan kita? Tuhan itu mau kita, bukan perbuatan kita. Mau kita, itu perbuatan itu adalah buahnya. Tapi kuncinya, utamanya adalah diri kita. Apakah kita ini sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Baru dia akan berbuah lebat, menyukai semua orang. Karena apa? Karena kita berbuah, buah manis, sehingga orang suka kepada kita. Tapi utama yaitu tadi dasarnya. Bukannya baik seperti yang baik menurut manusia. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman, supaya kita ini jangan lari kepada jalur, supaya kita hanya jangan merasa. Ayat 49 mengatakan, tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi di sini katakannya tarik kepada kita, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika datang air bah, rubuhlah dia dengan sehancur-hancurnya. Karena apa? Karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan dengan dasar yang kokoh. Dia ke gereja mendengarkan firman Tuhan sekejap saja. Begitu keluar dari gereja, sudah lenyap firman yang didengarkannya itu. Tidak bertumbuh, tidak ada dasarnya. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku, manusia penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Karena apa Saudaraku? Karena tongkat yang dipegangnya belum kokoh. Tongkat yang dipegangnya masih goyang-goyang. Jika kita pegang tongkat itu, tongkat Tuhan Yesus, tentu kita kokoh. Tidak lagi goyang-goyang. Apapun badai yang menerpa kita, apapun tantangan menerpa kita, apapun masalah datang kepada kita tetap kokoh. Rasul Paulus mengatakan, mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya kita. Jika kita tidak membaca firman kebenaran, kita akan enjoy. Kita akan senang-senang. Karena apa? Karena kata manusia menyenangkan daging. Manusia mengatakan, yang penting kamu beriman, yang penting kamu ke gereja, kamu akan selamat. Karena Yesus sudah menebus kita dengan darahnya di Bukit Golgota. Jadi kita sudah bebas, sudah dibeli lunas, sudah dibayar lunas. Bapak, Ibu, Saudaraku, jangan tertipu. Jangan percaya dulu jika kita tidak buat pondasinya di atas batu, yaitu di atas firman Tuhan Yesus. Mari baca Alkitab, kembali kepada laptop, kembali kepada originalnya. Di situ kita akan mengerti di manakah posisi kita saat ini. Apakah kita sudah dalam Tuhan? Apakah kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia? Jika kita hanya mengikuti aturan manusia, Bapak Saudaraku,
akhir hidup kita ini kemana kita bawa. Jadi manusia tentu mencari kesenangan. Tidak ada manusia mencari kesusahan. Mulai dia tahu uang, sudah dia mencari kesenangan. Dia mencari yang enak-enak saja. Dia yang mencari yang instan-instan saja. Dari itu Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau instan-instan saja. Tuhan Yesus tidak mau asal-asal saja. Tuhan Yesus tidak mau hanya percaya saja. Bahkan kita melihat tadi di sini tadi firman Tuhan mengatakan tadi Bapak Saudaraku, katakannya tadi ayat 46 tadi, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kemana kita Bapak Saudaraku jika kita tidak melakukan apa Tuhan katakan? Apakah manusia membawa keselamatan itu? Apakah manusia memberi petunjuk itu? Apakah manusia bisa gendong kita? Apakah bisa manusia membawa kita ke surga? Tidak, saudaraku. Manusia tidak bisa membonceng dan tidak membonceng. Kita bisa hanya diri kita sendiri. Harus punya fondasi yang kuat, yaitu firman kebenaran. Tanpa kita melakukan firman kebenaran, tentu kita akan diombang-ambingkan seperti orang-orang yang membangun di atas pasir tadi. Begitu datang masalah, dia akan tergelincir, terseret, sangat hancurlah semuanya. Jadi Bapak Saudaraku, kita yang tahu. Memang Bapak Saudaraku, mengikut Tuhan Yesus ini di dunia ini tidaklah enak-enak. Tidak seperti dunia mengatakan kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Wow. Jika demikian Bapak Saudaraku, tidak ada orang Kristen yang miskin. Tidak ada yang orang Kristen yang kita melihat masih gubuk-gubuk rumahnya Saudaraku. Semua wow, bertingkat, rumah bertingkat, punya mobil semua. Tapi nyatanya dari lahir sampai dia mati banyak orang susah. Itulah buktinya bukan karena berkat. Contoh Lazarus, lihat sampai akhir hidupnya menderita, bahkan dia minta-minta di rumah orang kaya itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan di Lukas, anjinglah menjilati boroknya. Betapa ngerinya saudaraku. Kita lihat orang kaya itu, dia pesta pora bersenang-senang selama hidupnya. Tapi kita lihat bagaimana dia masuk ke dalam api neraka. Jadi dia dihukum selama-lamanya. Tidak lagi ada siaran ulangan. Tidak lagi ada ujian. Sudah siap. Jadi selagi kita masih hidup Bapak Saudaraku, disinilah kesempatan itu. Berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan mau adalah pertobatan. Tuhan mau itu pertobatan. Bukan Kristen. Bukan ke gereja. Dari lahir pun sampai tua kita ke gereja, jika tidak ada pertobatan, jangan harap Bapak Saudaraku. Jangan senang dulu. Jangan mengatakan opungkun udah Kristen, apalagi aku, udahlah aku selamat. Jangan mengatakan begitu saudaraku. Tidak karena lamanya kita menjadi orang Kristen. Saat ini kita menerima Yesus
kita mati, kita selamat. Walaupun kita dari nenek moyang kita Kristen, jika kita belum bertobat, itu hanya perkataan manusia. Perkataan manusia mengatakan memang demikian. Jika kita meninggal, tubuhnya kembali kepada tanah, pada debu. Karena dari debu dia diciptakan. Rohnya kembali kepada Bapa. Sehingga kita senang menganggap kita ini sudah di dalam surga. Jadi bukalah hati kita lebar-lebar Bapak Saudaraku, kembalilah kepada Alkitab yang kita percaya sepenuhnya. Baca, renungkan, lakukan, taati dan setia. Kita akan mengerti. Undang Roh Kudus membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi terima kasih Bapak Saudaraku, karena waktu kita sudah habis. Kita sambung besok lagi di lain judul. Tetap semangat, andalkan Tuhan, dan kalau bisa di-share kepada teman-teman kita video ini Bapak Saudaraku, supaya teman-teman kita juga bisa menonton video ini untuk menambah iman percayanya bersama-sama kita, untuk merangkul, mendoakan supaya kita ini betul-betul kembali kepada firman kebenaran, supaya kita bersama-sama jumpa di sorga kehidupan yang kekal itu. Saudaraku, kita tidaklah mementingkan diri sendiri. Tidak cukup hanya diri untuk kita diri sendiri, tapi kita itu berbagi kepada sesama kita, supaya kita ini sama-sama berdoa mendapatkan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.